Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan kawan-kawan saya yang luar biasa. Sebelum saya memulai sharing hari ini, marilah bersama kita sejenak berdoa supaya waktu yang kita luangkan hari ini membawa manfaat dan membaikkan kita di masa yang akan datang. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, saya persilahkan. Oke teman-teman semuanya, yang akan kita bahas materi hari ini adalah hygiene dan grooming untuk hotelier. Jadi nanti kita akan membahas tentang preparation, persiapan bagaimana teman-teman hotelier dan semua sebenarnya untuk yang bekerja di bidang jasa, bagaimana mereka mempersiapkan grooming atau bertata busana supaya kelihatan bagus, supaya kelihatan rapi dan supaya kelihatan menarik oleh tamu. Oke. Yang pertama kita bahas adalah grooming dulu. Jadi grooming itu adalah penampilan. Jadi penampilan yang kelihatan oleh mata itu disebut dengan grooming. Jadi baik dari ujung rambut sampai ujung sepatu nanti itu harus akan kita bahas sehingga bisa membawa manfaat untuk teman-teman semua tahu apa yang akan dipersiapkan ketika akan masuk kerja, terutama ini bagi teman-teman beginner, teman-teman yang mungkin bekerja di awal karir, di awal pekerjaan gitu ya, atau mungkin mau interview misalnya, atau mungkin masuk di hari pertama, atau mungkin sekedar pengen ketemu dengan kolega dan sebagainya, seperti itu. Apa sih yang akan kita persiapkan, teman-teman? Yang pertama harus kita siapkan adalah ini untuk pria dulu atau untuk teman-teman laki-laki ya. Itu untuk dari atas, itu hair look. Hair look itu adalah semua yang berkaitan dengan rambut. Jadi yang pertama adalah penataan rambut. Rambut tidak boleh menyentuh kerah. Jadi rambut tidak boleh menyentuh kerah dan tidak lebih dari daun telinga. Nih, tidak lebih dari daun telinga. Kemudian jambang tidak boleh memanjang melebihi lubang telinga, itu yang kedua. Lalu cuci rambut Anda secara teratur supaya rambut sehat, bebas ketombe. Lalu jaga rambut Anda tetap bersih, rapi dan terawat dengan gaya elegan dan profesional, seperti itu. Berikutnya adalah gunakan gel atau minyak rambut untuk memberikan tampilan yang rapi dan segar. Jadi kita wajib menggunakan hair gel atau minyak rambut supaya rambut itu terkesan selalu rapi sepanjang hari, terutama untuk yang teman-teman kerja ini ya. Biar rambut itu nanti di tengah operation itu tidak acak-acakan atau tidak berantakan, seperti itu. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini adalah contoh untuk teman-teman pria ya. Jadi ada 3 contoh di sini, kiri, tengah, dan kanan. Ini yang kiri ini yes, yang tengah ini no, yang kanan yes. Kenapa kok seperti itu? Jadi kalau kita membahas yang paling kiri dari saya ini adalah kondisi rambut ini rapi, kanan kirinya sudah oke, atasnya juga sudah oke, dia pakai minyak rambut dan sebagainya. Yang intinya dia terjaga dengan kondisi bagus seperti itu. Nah, yang tengah ini kenapa no? Karena posisinya ini potongan rambutnya ini terlalu tipis. Jadi kalau pakai curl mungkin ini curl yang paling tipis atau curl nomor 1 atau nomor 0 seperti itu. Sehingga hasil cukurannya seperti ini. Jadi terlalu terlalu pendek lah dan itu tidak diizinkan. Yang kanan ini juga yes karena posisinya jambangnya pendek, 4 di telinga, rambutnya tidak lebih dari telinga. Terus yang atas ini ya 2-3 cm lah seperti itu. Terus dia pakai minyak rambut dan sebagainya. Jadi kondisinya tetap terlihat rapi dan bersih seperti itu. Lalu kita bahas untuk female atau perempuan. Perempuan ini kondisinya adalah panjang rambut tidak boleh di bawah bahu. Jadi rambut ini tidak boleh di bawah bahu. Rambut harus rapi dan bebas dari ketombe. Jadi rambut rapi bebas dari ketombe. Oke. Lalu rambut yang lebih panjang harus diikat rapi di belakang dan memakai hairnet warna hitam dengan aksesoris yang sederhana. Selanjutnya, gunakan cepit rambut hitam untuk menjaga kerapian rambut. Terakhir, warna rambut
selain hitam tidak diizinkan. Artinya warna rambut ini tidak boleh orange atau pink atau hijau dan sebagainya, seperti itu. Nah, di sini adalah ketika rambut rambut perempuan ini panjang, maka harus di hairnet seperti ini, harus terlihat rapi seperti ini, yang pertama dan yang kedua. Dan ketika rambutnya ternyata adalah pendek, maka rambutnya tidak boleh melebihi garis kerah baju dan harus dipotong pendek seperti ini. Itulah untuk perempuan. Selanjutnya adalah muka. Nanti poin yang tadi adalah membahas rambut, yang di sini kita akan membahas muka untuk cowok atau laki-laki. Yang pasti kumis dicukur bersih. Ya, kumis dicukur bersih, jadi tidak ada kumis dan tidak ada janggut. Jadi tidak ada kumis dan tidak ada janggut, semuanya clear. Lalu untuk perempuan adalah wajib memakai riasan wajah selama jam kerja. Jadi tidak boleh nanti wajahnya tuh terkesan kumel atau mungkin tidak termake up dan sebagainya. Jadi harus tampil selalu segar dan menarik lah, seperti itu. Berikutnya adalah make up minimalis, meliputi apa? Foundation. Jadi perempuan itu make upnya minimal itu adalah foundation dan menggunakan lipstick, itu minimal. Bolehlah lips gloss, itu boleh. Lalu yang harus dilakukan adalah ketika istirahat, biasanya misalkan masuk pagi jam 7, nanti istirahat sekitar jam 11 atau jam 12 itu harus retouch seperti itu. Jadi mengulang make up saat istirahat. Dan terakhir adalah bila memakai lensa kontak soft lens seperti itu, pakailah warna yang natural. Jadi tidak boleh nanti kita orang Asia misalnya, saya itu pakai lensa kontak warna biru atau mungkin warna hijau dan sebagainya, itu tidak diizinkan seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah kita akan bahas aksesoris atau perhiasan. Untuk perempuan, perhiasan ini hanya diizinkan sepasang perhiasan telinga dengan desain yang sederhana, yaitu anting atau tindik, dan hanya sepasang, satu kanan satu kiri saja. Artinya di gambar yang tengah bawah ini telinga dipakaikan tindik lebih dari satu, yang seperti ini tidak diizinkan. Terus yang kanan ini juga menggunakan anting tapi bentuknya terlalu terlalu berlebihan, tidak minimalis seperti itu. Yang kiri ini anting yang diizinkan seperti ini. Jadi kondisinya ini diizinkan karena memang bentuknya kecil dan minimalis seperti itu. Jadi tindik di wajah tidak diperbolehkan kecuali di telinga saja. Jadi untuk perempuan ini kadang tindik ada di hidung, kadang ada di bibir, mungkin seperti itu tidak diizinkan. Hanya ada di telinga dan itu pun cuma satu, seperti itu. Clear? Saya lanjutkan. Ini adalah perhiasan dan aksesoris lagi yang sifatnya general, yaitu untuk laki-laki ini. Pakailah jam tangan dengan desain konvensional, elegan atau sederhana dengan tali logam berwarna emas atau perak. Kalaupun itu kulit berwarna hitam atau coklat. Seperti itu. Ini contoh yang di tengah, teman-teman. Jadi warnanya kulit itu coklat kalau di sini. Kemudian yang kanan ini posisinya adalah logam berwarna emas. Itu boleh dan diizinkan. Tidak boleh memakai gelang berwarna-warni seperti ini yang sebelah kiri. Ini tidak boleh. Lalu pakailah maksimal 2 cincin untuk wanita dan 1 cincin untuk pria. Jadi untuk wanita ini boleh pakai 2 cincin. Biasanya cincin pernikahan dan cincin perhiasan. Tapi kalau untuk cowok atau laki-laki itu hanya boleh memakai 1 cincin pernikahan saja. Jadi tidak ada cincin yang lain. Lalu kita turun ke uniform ya. Kita cek satu persatu untuk uniform karena ini yang menjadi bagian utama dari apa yang akan terlihat oleh orang lain. Yang pertama adalah kebersihan, bersih dan tanpa noda. Terawat dengan baik, tidak ada sobek apalagi tambalan. Baju dan celana rapi, disetrika dengan press body atau fit. Jadi ukurannya ini jangan sampai kendor atau kebesaran begitu. Hanya kenakan sabuk kulit yang berwarna hitam. Selalu memakai name tag di dada sebelah kiri. Jadi kalau pas
posisi kerja seperti gambar ini ya teman-teman, itu pergunakan name tag ada di dada sebelah kiri dengan kondisi yang baik begitu. Ini posisi kalau sudah kerja. Lalu berikutnya yang sangat penting adalah ini pesan dari saya ini note banget buat teman-teman, karena kadang sudah dalam posisi mempunyai jabatan pun, misalkan jadi junior manager, outlet manager, atau whatever manager, ini kadang mengabaikan hal yang satu ini. Satu, memakai rangkepan daleman singlet untuk cowok dan tank top untuk cewek yang sewarna, ya, yang sewarna. Ingat, yang sewarna dengan baju luar, terutama untuk baju putih. Maksud saya begini, ketika baju Anda putih seperti saya seperti ini, maka jangan sampai Anda menggunakan daleman atau singlet itu yang berwarna tidak putih, misalkan hitam, merah, apalagi biru, atau menggunakan warna-warna yang mencolok begitu. Kenapa kok seperti itu? Karena kadang kita akan melepas jas kita lepas, dan kemudian tidak sadar kalau kita itu menggunakan baju putih yang dimana dalemannya ini terlihat dari luar. Seperti itu. Jadi saya tidak menyarankan Anda menggunakan singlet yang berbeda warna. Begitu. Poin yang kedua adalah apabila Anda memakai rangkepan kaos oblong, ini buat teman-teman pemula biasanya. Jadi bahasanya itu adalah menggunakan kaos yang seadanya. Tidak apa-apa menggunakan kaos yang seadanya, itu tidak apa-apa. Mungkin karena untuk pemula kan modal sebagai untuk grooming ini kan cukup besar gitu kan. Jadi modal kaos seadanya tidak apa-apa, hanya saja dengan catatan. Satu, pastikan kaos tersebut tidak bergambar. Yang kedua, pastikan kaos tersebut tidak berlengan. Loh, Pak, kalau yang ada itu berlengan dan bergambar, Pak, gimana? Minimal warnanya itu sama dengan warna bajumu. Kalau warnanya baju putih misalnya, ya harus menggunakan daleman yang berwarna putih. Kalau bergambar caranya gimana, Pak? Dibalik saja. Jadi kaosnya dipakai dengan cara dibalik sehingga daleman itu nanti terlihat tetap polos. Terus kalau berlengan kayak gimana, Pak? Dipotong saja bagian lengannya. Jadi usahakan sama dengan jahitan yang ada di lengan atas seperti ini, yang kanan, ataupun lengan yang kiri seperti ini, sehingga efek yang terlihat nanti adalah tidak ada nanti lengan yang sampai di sini untuk kaos daleman. Ketika Anda tidak menggunakan jas, atau mungkin teman-teman trainee hanya menggunakan rompi, maka yang terlihat ini adalah sangat jelek sekali dan sangat tidak rapi. Intinya seperti itu. Maka kalau sampai di sini itu tidak akan jadi masalah yang berarti, atau secara grooming akan terlihat tetap bagus karena dia tertutup rompi untuk teman-teman trainee di sini. Begitu. Terakhir adalah pakailah rangkapan atau daleman dengan ukuran press body atau jangan sampai kendor. Kenapa begitu? Karena kalau sampai kendor ini memicu terjadinya keringat. Jadi ketika kita bergerak begini begitu beraktivitas gitu, memicu terjadinya keringat berlebih. Beda kalau kondisinya itu press. Ketika press, sekalipun kita berkeringat, itu dia akan lebih terkontrol begitu, dan karena tidak ada ruang udara di dalam tubuh kita, jadi posisi keringat ini dia lebih terkendalikan atau lebih terkondisikan dalam kondisi yang tidak panasnya itu tidak berlebihan begitu teman-teman. Jadi ini tolong di note dan jadikan catatan apabila Anda masuk di saat-saat bekerja yang pertama kali, atau mungkin ini juga bisa Anda pergunakan untuk modal interview nanti di awal-awal berkarir misalnya. Jadi ini yang menjadi catatan, dan saya pun sampai sekarang masih menggunakan cara dan metode ini sebagai standar grooming yang saya pergunakan. Jadi kalau saya tidak menggunakan singlet, saya akan menggunakan kaos yang memang saya potong di sini, atau mungkin kalau sekarang saya sudah membeli kaos-kaos yang memang tidak berlengan begitu teman-teman. Baiklah, selanjutnya kita akan ke bawah lagi, kita lanjutkan ya, yaitu shoes and socks atau sepatu dan kaos kaki untuk cowok.
Sepatu kulit berwarna hitam dan disemir secara teratur. Sepatu hak rendah atau pantofel. Ini contohnya sepatu sambil yang paling sebelah kiri digambar itu haknya hanya sekitar 2-3 cm pantofel. Kemudian untuk safety shoes hanya diizinkan untuk heavy staff dan teknisi atau engineer. Oke. Karena memang terkait dengan keamanan, maka safety shoes yang tengah ini teman-teman ini digunakan oleh FB product atau kitchen dan tim engineer. Terakhir, kenakan kaos kaki hitam bersih dan tanpa pola. Nah, catatan untuk kaos kaki ini teman-teman saya minta dan usahakanlah maksimal itu pemakaian selama 2 kali. Jadi kalau dalam seminggu kita biasa masuk 6 hari misalnya, minimal Anda itu punya kaos kaki itu 3 sebagai rangkapan dan cadangan, begitu. Selanjutnya adalah kaos kaki untuk female atau perempuan. Kaos kaki, sepatu dan stocking, begitu. Yang pertama, sepatu warna hitam dan disemir secara teratur, sama ya, 2-3 hari maksimal harus disemir. Sepenuhnya tumit tertutup dengan heels 3 cm atau lebih. Kenakan kaos kaki hitam bersih dan sesuai tanpa pola. Kenakan stocking hitam dengan kondisi yang baik. Nah, catatan di poin stocking ini adalah ketika stocking ini dalam keadaan tidak baik, jadi ketika ada satu saja kain atau benang yang ada di stocking ini terputus, maka segera ganti, karena itu sudah akan terlihat sangat-sangat buruk sekali, begitu. Kemudian untuk sepatu kita lihat dari contoh yang paling kiri ya, teman-teman yang paling kiri ini biasanya dipergunakan untuk teman-teman dari tim sales karena ini hak tinggi. Kemudian yang berikutnya yang tengah ini biasanya teman-teman dari tim sales juga atau front office. Yang kanan ini adalah teman-teman yang biasa menggunakan dari tim F&B service. Begini, jadi ini bertapak lebar ya, tapak lebar. Kemudian tumitnya hanya sekitar 3 cm. Tetap harus bertumit tinggi ya, berheels. Jadi ini 3 cm. Yang paling kanan ini adalah cleaner equipment dari sikat sepatu, kemudian semir dan tasnya, begitu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke hotelier standar personal hygiene. Jadi ini yang tidak terlihat sama tamu tapi cukup menopang atau mensupport ya performa kita di operasional. Yang pertama adalah skin condition, pasti yaitu mandilah setiap hari atau mandilah sebelum kalian berangkat bekerja. Yang kedua, body odor, yaitu memakai deodoran atau antiperspiran atau body colognes. Kita bisa roll on misalnya, atau mungkin colognes yang ditebar-tebar seperti itu. Kemudian ears, yaitu bersihkan telinga secara teratur. Jadi telinga harus dibersihkan secara teratur. Saya menyarankan untuk pembersihan telinga waktu yang paling tepat adalah setelah kita mandi. Kenapa begitu? Karena setelah kita mandi kadang air sedikit masuk ke telinga dan menyebabkan telinga dalam kondisi lembab, sehingga semua kotoran yang ada di telinga itu lebih mudah dibersihkan. Lanjut adalah taking care your teeth, yaitu sikat gigi secara teratur setiap habis makan, sehingga tidak ada nanti waktu kita ada di operasional atau waktu kita akan interview atau kita bekerja itu masih ada mungkin sisa-sisa kayak misalkan habis makan ada cabai, mungkin ada daun bawang misalnya, atau mungkin ada bayam misalnya dan sebagainya. Intinya bagaimana kita menjaga performa gigi kita dalam keadaan bersih dan selalu bersih, sehingga senyumnya bisa terlihat seperti gambar yang ada di sebelah kanan seperti ini. Berikutnya adalah rambut nose, yaitu rambut hidung harus dipangkas tanpa tindik. Jadi kondisi hidung kita itu rambut tidak boleh terlalu panjang, kadang rambut sampai overlap begitu teman-teman. Sehingga itu harus dikondisikan, dipotong, kerapiannya dijaga, jangan sampai berlebihan. Kemudian kemudian tidak boleh menggunakan tindik di hidung ya, tidak boleh. Jadi hidung harus dalam keadaan standar seperti ini ya, tidak ada tambahan ornamen apapun.
Bahkan rambut berlebihan pun harus kita perhatikan. Begitu. Terakhir adalah tato. Tato ini boleh, hanya saja catatannya adalah tidak boleh ada tato di bagian tubuh yang terlihat. Maka perhatikan teman-teman, apabila Anda bekerja di bagian yang menggunakan seragam uniform lengan panjang, maka mungkin itu agak safety. Tapi apabila Anda bekerja di bagian yang menggunakan uniform lengan pendek, maka jangan sampai tatomu ini melebihi lengan. Begitu. Tidak boleh melebihi kerah. Boleh misalkan di dada, kemudian di punggung dan sebagainya, atau di paha misalnya, di kaki misalnya, itu mungkin tidak masalah. Tapi apabila kadang juga ada misalkan flight attendant yang mereka bekerja menggunakan celana pendek, maka usahakan tato Anda jangan melebihi bagian lutut atau di bawah lutut. Begitu. Oke teman-teman semuanya, demikianlah hygiene dan grooming materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat dan membawa kebaikan buat kita semuanya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis.